warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan dulu, nama saya Syafiq Ihtiar dari angkatan 2018 dengan NIM 1807474. Di sini saya akan menjelaskan ulang hasil resuman saya mata kuliah hari ini, yaitu pengecoran, yang membahas tentang casting material. Nah, ada dua casting material itu bahan teknik pada proses pengecoran logam secara umum dikelompokkan menjadi bahan logam fero dan logam non fero. Yang logam fero ini merupakan logam paduan dengan unsur utamanya adalah besi, yaitu Fe. Unsur kedua logam fero umumnya adalah karbon, yaitu C. Penambahan karbon ditunjukkan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan dan kekakuan. Bagaimanapun, penambahan karbon akan mengurangi keuletan dan ketangguhan. Senyawa Fe dan C dengan C di bawah 1,4% dikenal sebagai baja, sedang penambahan C di atas 1,7% disebut besi tuang. Kadar C pada besi tuang umumnya berkisar antara 2,4 sampai 4%. Unsur-unsur lain seperti Me, Ni, NaCr, MO, V atau A dan sebagainya terkadang ditambahkan pada baja dalam jumlah tertentu untuk memperoleh sifat-sifat khusus. Nah, kekerasan dan sebagainya ada. Yang pertama itu baja. Baja sendiri yang ditambahkan karbon sampai dengan di bawah 1,4%. Baja adalah bahan yang paling banyak diaplikasikan pada rekayasa teknik dikarenakan banyak variasi dengan yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, mulai dari yang lunak hingga yang tangguh. Nah, baja tersendiri terbagi ada baja karbon rendah, yaitu kisaran 0,05% sampai 0,25%. Yang kedua ada baja karbon menengah yang sampai 0,25% hingga 0,6%. Yang terakhir ini ada baja karbon tinggi dengan kadar 0,6 sampai 1,4%. Yang kedua ini ada cast iron atau yang disebut besi tuang. Untuk merupakan paduan mengandung karbon, silisium, mangan, fosfor, dan belerang. Cast iron ini paling banyak diproduksi untuk pengecoran logam karena dapat membentuk bagian-bagian yang rumit, ketahanan aus yang baik, kekerasannya tinggi, kemampuan mesin yang baik pula. Dari cast iron ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu gray cast besi cor kelabu dan ductile iron atau nodular. Gray cast ini memiliki beberapa jenis, yaitu ferritic, perlit, dan martensitic. Setiap jenis memiliki perbedaan propertinya. Dan kalau ductile iron ini biasanya digunakan untuk suku cadang mesin, rumah, roda gigi, pipa, gulungan, untuk roll mills dan poros. Nah, selanjutnya ini ada white cast iron atau besi tuang putih. Besi cor putih mempunyai kekerasan dan ketahanan aus yang ekstrim. Hal tersebut mengakibatkan white cast banyak digunakan, terutama untuk pengolahan rolling mills. Dan yang terakhir ini ada besi cor mampu tempa. Penggunaan utama besi lunak adalah untuk peralatan kereta api dan berbagai jenis perangkat keras, alat kelengkapan, dan komponen untuk aplikasi kelistrikan. Lanjut ke logam non-fero. Logam non-fero ini kan banyak, salah satunya ada aluminium, yang saya akan jelaskan, aluminium, tembaga, dan nikel. Hanya 3 itu saja. Logam non-fero ini adalah logam murni selain besi atau logam paduan yang tidak mengandung unsur besi.
masuk ke aluminium ini adalah logam ringan dengan ketahanan korosi dan hantaran listrik yang baik serta sifat-sifat lainnya sebagai logam. Kekuatan mekaniknya meningkat dengan penambahan. Penambahan tersebut juga memberikan sifat-sifat baik lainnya seperti ketahanan korosi, ketahanan aus, dan koefisien pemuaian rendah. Namun, ketahanannya terhadap beberapa asam dan semua basa buruk, dan perawatan harus dilakukan untuk mencegah korosi galvanik. Mereka tidak beracun, ringan, dan memiliki kemampuan mesin yang baik. Kedua ini ada tembaga. Tembaga termasuk dalam golongan logam berat yang berwarna merah kemerahan dengan berat jenis 8,9 kg per meter kubik dan titik leburnya yaitu 1083 Celcius. Tembaga mempunyai konduktivitas panas dan konduktivitas listrik yang baik. Kekuatan tarik tembaga dalam copper casting dapat mencapai 150 Nm per mm persegi dan melalui proses cold working dapat ditingkatkan sampai 39. Berkurangnya keuletan akibat proses cold working pada tembaga dapat diperbaiki dengan heat treatment annealing. Copper based working atau tembaga panduan. Meskipun harganya lebih mahal, paduan berbahan dasar tembaga mempunyai keuntungan dari konduktivitas listrik dan thermal yang baik, ketahanan korosi, dan tidak beracun, serta memiliki keausan yang sesuai untuk bahan bantalan. Nikel ini memiliki berat jenis 8,8 gram per cm dan titik leburnya yaitu 1453 Celcius. Panduan pengecoran berbasis nikel berkarakteristik kuat, tahan panas, serta tahan karat. Digunakan untuk lingkungan yang sangat korosif dan untuk suhu yang sangat tinggi. Sekian dari yang saya pahami perkuliahan kedua ini pengecoran. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.